Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali hari ini dalam renungan intim dengan Allah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus bagi setiap kami. Engkau tidak pernah menjanjikan hal yang selalu baik akan terjadi dalam hidup kami. Terkadang ada hal yang tidak baik Tuhan. Tapi kami tahu Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Engkaulah Allah yang menyertai kami. Mujizat-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Atas setiap kami yang menaruh harap kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia, mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, untuk kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami.
Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pembacaan Alkitab terprogram hari ini berada pada bilangan pasal 11, 12, dan 13. Sementara renungan hari ini berjudul Pemberontakan Miriam dan Harun, diambil dari bilangan 12 ayat yang pertama sampai 16. Apa yang menyebabkan munculnya permasalahan antara Miriam dan Harun dengan Musa? Bukankah ketiganya bersaudara kandung? Setelah Zipora, istri Musa meninggal, Musa menikah dengan perempuan Kus. Siapakah perempuan Kus dimaksud? Perempuan Kus adalah keturunan kaum Sam, anak Nuh atau bangsa Ethiopia. Ternyata pernikahan itu tidak direstui Miriam dan Harun. Rupanya Miriam mengharapkan Musa menikah dengan perempuan dari kalangan orang Israel. Berawal dari pernikahan yang kurang direstui itu, permasalahan melebar pada kepemimpinan Musa. Akhirnya Miriam menyampaikan somasi terhadap kepemimpinan Musa dengan berkata demikian, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?" Tertulis pada ayat yang kedua. Miriam menyamakan kepemimpinannya dengan panggilan Musa. Tuhan memandang permasalahan ini sebagai hal yang serius. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan turun tangan untuk menyelesaikannya. Apa yang dilakukan Tuhan dengan menyelesaikan persoalan ini? Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam secara tiba-tiba, ayat yang keempat. Yang menjadi catatan penting dalam hal ini ialah Tuhan berfirman secara tiba-tiba. Tuhan tidak membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Permasalahan ini perlu ditangani dengan cepat. Bahkan Alkitab berkata tiba-tiba, artinya tidak berselang lama dari munculnya permasalahan. Kedua, Tuhan menyuruh mereka bertiga ke kemah pertemuan. Tuhan ingin menyelesaikan permasalahan yang muncul. Tuhan melihat permasalahan tersebut hal yang serius. Maka turunlah Tuhan melalui tiang awan dan berdiri di pintu kemah tersebut. Setelah itu Tuhan memanggil Harun dan Miriam mendekat. Ketiga, Tuhan berfirman kepada Harun dan Miriam, "Jika di antara kamu ada seorang nabi, tentulah karena Tuhan berfirman melalui penglihatan dan mimpi." Artinya kepada mereka Tuhan berfirman melalui perantara, yakni melalui penglihatan dan mimpi. Tuhan berfirman tidak secara langsung, tetapi sangat berbeda dengan Musa. Tuhan berhadap-hadapan langsung dengan Musa. Tuhan berbicara secara terus terang terhadap Musa. Tuhan tidak berbicara dengan Musa dengan teka-teki atau perumpamaan. Tuhan berbicara secara langsung dengan Musa tanpa perantaraan. Keempat, karena itu Miriam dan Harun tidak patut memperguncingkan jabatan Musa.
Selain Musa berpegang teguh pada firman Tuhan, ia adalah orang yang memiliki hati yang sangat lembut. Ayat yang ketiga, tidak seorang pun manusia yang memiliki kelembutan hati sama seperti Musa. Panggilan Tuhan secara langsung kepada Musa, keakrabannya dengan Tuhan, pembawaan yang lembut dan senantiasa setia dalam rumah Tuhan. Ayat yang ketujuh, perlu dihargai secara proporsional, bukan dengan cara mengklaim bahwa dirinya sama dengan Musa, padahal berbeda jauh dari sudut pandang Tuhan. Berkenan dengan di pemandangan Tuhan adalah hal yang lebih utama daripada menyenangkan diri dan orang lain. Apa yang terjadi setelah Tuhan meninggalkan mereka? Pertama, Miriam kena kusta. Kusta adalah penyakit menular. Ia harus diisolasi di luar perkemahan. Miriam harus dikucilkan terlebih dahulu. Tuhan menegur Miriam dan Harun. Jika Tuhan masih menegur orang-orang yang melakukan kesalahan, artinya Tuhan masih sayang terhadap mereka. Seperti diungkapkan dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan menegur Miriam dengan cara mengasingkannya sampai beberapa waktu. Setelah menjalani isolasi mandiri, imam harus memeriksa kustanya sebelum kembali ke masyarakat. Yang kedua, Harun mengakui kesalahan mereka. Ayat yang 11. Cara yang paling tepat ialah mengakui kesalahan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tidak ada dosa yang sangat besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan, tetapi harus juga disadari tidak ada dosa kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Karena itu kita harus belajar mengakui kesalahan. Apa yang dilakukan Harun adalah wujud kesadaran diri yang tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Jika dilakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati, maka Tuhan yang Maha Adil akan mengampuninya. Tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ketiga, Musa berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan Miriam. Ayat yang ke-13. Musa tidak mengikuti kekesalan hatinya karena ulah Harun dan Miriam. Musa memiliki jiwa kepemimpinan yang rendah hati. Musa tidak memikirkan pembalasan terhadap Harun dan Miriam. Musa menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan yang harus lebih taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan Musa pun meluruskan niatnya untuk berdoa kepada Tuhan untuk Miriam. Demikian, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ayat yang ke-13. Orang Israel menunggu Miriam sampai sembuh, barulah mereka melanjutkan perjalanan. Apa makna yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini? Pertama, berusaha menempatkan diri pada posisi yang wajar. Salah satu kelemahan Harun dan Miriam dalam permasalahan ini ialah menganggap diri mereka lebih tinggi dari posisi yang semestinya. Sebagai orang Kristen, hendaknya menyadari posisi kemanusiaan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita harus belajar menempatkan diri di hadapan Tuhan, sesama, dan lingkungan secara tepat dan wajar. Jangan meninggikan dan jangan merendahkan diri.
Orang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari yang semestinya adalah kesombongan. Orang yang menyombongkan diri tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi jangan juga menganggap diri lebih rendah dari yang sepatutnya. Dengan cara demikian kita menghina diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Hal ini pun tidak diperkenan Tuhan. Tidak boleh sombong, tetapi juga jangan minder. Jangan menganggap diri lebih dan juga jangan menganggap diri kurang. Marilah kita memahami diri, menerima diri, menempatkan diri, dan menata diri secara wajar. Hanya dengan cara demikian, kita akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Yang kedua, setiap orang yang rendah hati, tulus, dan giat melayani dalam pekerjaannya akan dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hambanya menjadi bahan perguncingan orang lain karena melakukan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang menempatkan kekesalan hatinya di bawah kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa akan ditegakkan oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Saat terdapat orang lain yang memperguncingkan kita, beritahukanlah terlebih dahulu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia adalah seorang hamba Tuhan, dipanggil untuk melakukan tugas yang dari Tuhan. Ketiga, Tuhan membiarkan pembelajaran kepada orang-orang yang dikasihinya supaya tetap memiliki motivasi yang benar. Kadang-kadang Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang yang dikasihinya supaya menyadari kesalahannya. Yang keempat, jika melakukan pelanggaran supaya cepat kembali kepada Tuhan. Menyadari kelemahan yang telah diperbuatnya. Mohon pengampunan dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Harun. Demikianlah renungan yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing untuk mempelajari firman-Nya dari hari ke hari. Dengan demikian, hidup kekristenan kita semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk menutup renungan ini, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas perenungan firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui perenungan yang kami lakukan, iman kami semakin diperkokoh, wawasan kami semakin bertambah, dan firman Tuhan semakin terpapar di dalam hati dan pikiran kami. Jika pada saat ini sidang jemaat ada yang mengalami permasalahan hidup yang berat, Tuhan, kami memohon, berilah kepada mereka kekuatan sehingga mereka sanggup mencari jalan keluar berdasarkan firman-Mu dari persoalan mereka. Jika di antara sidang jemaat-Mu yang ada yang sakit, kami mohon kepada Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu kepada
sanggup menjalani kehidupan ini di bawah pimpinan dan pertolongan-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami, supaya permohonan kami ini layak di hadapan Tuhan. Semua tugas dan pekerjaan kami yang kami lakukan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan segala sesuatu